adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu GPDI Hebron di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022 ya, bersama dengan Kak Ailen di pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan mulai dengan menaikkan satu lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Adik-adik boleh tetap duduk, lipat tangan, tutup mata, sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah tolong kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kami juga hari ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau tolong kami, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dan tahu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nggak terasa kita udah 1 bulan ya adik-adik ya di tahun 2022 ini, dan Tuhan Yesus tetap tolong kita sampai hari ini. Kita juga mau untuk terus bersyukur, kita mau dari mulut kita mengeluarkan pujian buat Tuhan, kita mau bikin Tuhan senang sama perkataan kita, sama tingkah laku kita ya adik-adik ya. Dan kita juga mau memuji Tuhan hari ini melalui yel-yel ya. Kita udah lama ya adik-adik ya nggak yel-yel ya. Mungkin adik-adik di rumah suka yel-yel ya. Nah, caranya gini. Kalau Kak Ailen bilang haleluya, adik-adik di rumah bilang puji Tuhan. Kalau Kak Ailen bilang puji Tuhan, adik-adik bilang haleluya. Tapi harus dengan bersemangat ya. Kalau yang lagi duduk boleh langsung lompat berdiri ya adik-adik ya. Jangan haleluya, puji Tuhan. Wah, jangan kayak gitu. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau bersorak untuk memuji Tuhan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kalian percaya walaupun kalian nggak lihat, kalian tetap bersemangat ya di rumah ya adik-adik ya. Oke, kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Adik-adik boleh tetap tinggal berdiri. Kita mau angkat lagu pujian ini dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji tetap tinggal berdiri, kita kembali angkat satu lagu pujian yang berkata jangan kamu khawatir. Ya, kita boleh ada itu semua karena Tuhan yang pelihara, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nanti berikutnya kita bilang, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir,
Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita berdoa adik-adik, kita bersatu hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Dan kami senang Tuhan mendengar semua cerita firman Tuhan. Dan kami mau tetap bertambah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau memelihara hidup kami. Engkau yang memberi kami makan, minum Tuhan. Kami nggak usah takut apapun Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami mengerti. Tuhan juga yang tolong kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang boleh dia sampaikan adalah berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik boleh kembali duduk. Boleh duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa ya, mengirimkan foto absennya. Kalau ada ayat hafalan jangan lupa dikirimin. Kalau misalnya adik-adik ibadahnya nggak bisa hari Minggu atau ternyata baru bisa hari Senin atau Selasa, nggak apa-apa, tetap kirim aja ya, biar kakaknya tahu kalau adik-adik udah ibadah. Oke, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke, Kak Jekrit akan mereview sebentar. Selama 1 bulan ini, mulai tanggal 9 yang lalu, kita sudah belajar tentang karya mujizat yang Tuhan kerjakan selama Tuhan ada di dunia ini.
Nah, itu akan berkelanjutan terus setiap minggunya sampai minggu-minggu yang akan datang. Di tanggal 9 itu kita belajar tentang firman Tuhan tentang apa? Ya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Hebat. Itu mujizat Tuhan yang pertama. Lalu di minggu yang setelahnya atau minggu setelahnya kita belajar tentang apa firman Tuhannya? Ya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga, minggu selanjutnya lagi kita belajar mujizat Tuhan yang ketiga apa? Ya, betul ya. Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ya, dia menunggu di pinggir kolam Bethesda. Ya, dan minggu ini Kak Jagger akan melanjutkan dengan mujizat Tuhan yang selanjutnya, yaitu apa ya? Ada yang tahu? Kalau adik-adik perhatikan, kita belajar itu dari Injil Yohanes, ya, berkelanjutan. Nah, kira-kira apa nih yang berikutnya? Iya, betul ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira ya, adik-adik, ini sesuatu yang kecil, hal yang kecil atau hal yang besar terjadi? Betul ya, ini hal yang besar terjadi. Ya, bayangkan adik-adik kalau di depan kita itu ada sekitar 5.000 orang yang kelaparan dan kita tidak punya makanan. Kita mau kasih mereka makan apa? Oke, sebelum Kak Jagger lanjutkan firman Tuhannya, ya, ada sebuah kisah seorang anak laki-laki yang sangat disayangi oleh mamanya. Nah, apa yang dilakukan oleh mamanya kepada anak ini? Anak ini namanya si Boy. Ya, si Boy suatu kali dia bilang sama mamanya, "Ma, aku mau pergi dulu ya. Sebentar aja. Nanti aku kembali." Nah, mamanya bilang, "Tapi kamu belum makan siang, Boy." "Ya, nggak apa-apa, Ma. Jangan, nanti kamu kelaparan. Mama siapkan ya makanan untuk kamu." Lalu, si Boy ini dibawakan bekal, ya. Adik-adik pernah kalau ke sekolah ya, sekolah offline ya, datang ke sekolah, siapa yang bawa bekal? Ya, pasti banyak ya. Mama masakin pagi-pagi atau enggak bikin telur atau enggak mie atau nasi begitu ya, bekal. Nah, si Boy ini dibawakan oleh mamanya itu bekal 5 roti ya. Ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, si Boy ya masukkan itu ke sebuah tempat yang dia persiapkan untuk bekalnya si Boy. "Oke, Ma, terima kasih. Boy mau pergi dulu." Itu sebuah cerita dari seorang anak yang diberikan bekal oleh mamanya. 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, sekarang Kak Jagger akan lanjutkan dengan cerita firman Tuhan. Adik-adik perhatikan video berikut ya. Perhatikan baik-baik dari kisah ini. Lalu nanti kita renungkan ya, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan apa kata firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu adalah seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Yesus bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini." Lalu ada seorang dari murid Yesus yang bernama Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya bagi orang sebanyak ini? Suruhlah orang banyak itu duduk. Lalu Yesus mengambil roti itu dan ikan, lalu mengucap syukur.
kira-kira ada 5.000 orang laki-laki dapat makan sampai kenyang. Maka mereka mengumpulkan 12 bakul sisanya. Lalu ketika orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka kata bahwa dia benar-benar nabi. Lalu Yesus tahu apa yang hendak dilakukan, maka dia menyingkir pula ke gunung. Di sini kita melihat Yesus menguji para muridnya. Filipus menjawab pertanyaan Yesus hanya dengan hitungan matematis, secara logika manusia. Sementara Andreas menyikapi persembahan seorang anak yang hanya 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya. Namun sungguh di luar dugaan, Yesus memutarbalikkan semuanya itu dengan mujizatnya. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah satu-satunya peristiwa yang tercatat di keempat Injil. Artinya peristiwa ini adalah sangat penting. Peristiwa ini tentunya memberi gambaran pada kita bahwa karya Tuhan di luar nalar manusia. Dan poin yang kedua adalah, walaupun persembahan yang kita berikan itu kecil, jika Tuhan berkenan, maka akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Oleh karena itu, dalam menghadapi kesulitan hidup, yang tidak mungkin terpecahkan dengan akal pikiran, kita harus tetap percaya pada karya keselamatan Tuhan pada hidup kita. Mujizat Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Oke, dari kisah tadi adik-adik bisa mendapatkan apa untuk firman Tuhan hari ini yang adik-adik bisa lakukan di dalam hidup adik-adik. Oke, adik-adik akan bagi itu menjadi beberapa bagian. Kita akan memandang firman Tuhan ini dari beberapa segi, beberapa sisi ya. Pertama dari sisi Tuhan Yesus. Ya, pasti Tuhan Yesus yang pertama ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Betul? Ya, coba bayangkan, Tuhan Yesus capek nggak? Pasti capek, gitu ya. Oke, betul. Tuhan Yesus itu pasti juga merasa lelah, gitu kan. Setelah pelayanan, terus dia melihat banyak 5.000 orang lebih, itu cuma laki-laki loh ya. Belum lagi perempuan dan anak-anak itu kelaparan. Tuhan Yesus juga lapar nggak? Iya, pasti Tuhan Yesus juga lapar ya. Seharian melayani, begitu kan. Nah, tapi Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan, adik-adik. Ya kan? Dia tanya gitu sama Filipus, dan apakah kita bisa kasih mereka makan? Filipus tidak bisa menyediakan gitu ya. Kira-kira katanya 200 dinar itu nggak cukup gitu ya untuk masing-masing orang. Nggak cukup. Nah, tapi Tuhan Yesus itu begitu sayang gitu ya sama pengikut-pengikutnya gitu ya, melihat orang yang kelaparan, Tuhan Yesus mau kasih mereka makan. Kita pun juga bisa begitu adik-adik ya, saat melihat orang lain yang membutuhkan, mereka kelaparan, mereka butuh minum, mereka butuh makan, bahkan mereka sedang tidak punya pakaian apa, Tuhan bilang, berilah mereka makan, berilah mereka minum, berilah mereka pakaian, gitu ya. Dan Tuhan sudah ajarkan, gitu, bukan hanya ajarkan, contohkan. Nah, kita mau ikutin apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, yang kedua kita lihat dari sisi anak yang membawa makanan 5 roti dan 2 ikan. Ya, adik-adik coba. Seorang anak ini pasti tidak dianggap gitu ya, waktu Andreas bawa anak ini dengan bekalnya yang seadanya gitu ya, cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mungkin ikannya juga nggak terlalu besar kan ya, nggak mungkin kan ikan hiu atau ikan paus yang anak kecil ini bawa dan kasih dia bawa-bawa gitu kan, itu kan besar banget kan. Nah, itu pasti ikan yang standar lah gitu ya, ikan yang kecil gitu ya, untuk makan dia lah, porsinya dia, makan siangnya dia yang dibawakan oleh mamanya. Nah, lalu dari kita lihat dari anak ini gitu ya, dia mau memberikan
apa yang dia punya untuk orang banyak gitu ya. Ya mungkin bawaannya dia, persembahannya dia gitu ya. Apa yang dia punya itu nggak banyak gitu, hal yang kecil, sedikit, ke hanya 5 roti kecil dan 2 ekor ikan yang kecil. Nah itu dia bisa dia berikan dengan hati yang tulus gitu adik-adik. Nah kita belajar dari sini untuk memiliki hati yang tulus seperti anak kecil ini. Tuhan bisa pakai seorang anak kecil, kalian masih kecil gitu ya. Tuhan bisa pakai kalian untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Bayangkan dari 5 roti yang dia bawa dan 2 ekor ikan yang dia bawa, dia bisa memberkati 5.000 orang, laki-laki saja, sampai kenyang, bahkan lebih 12. Nah itu ada 2 sisi yang kita lihat gitu ya adik-adik. Nah kembali lagi kita lihat bahwa mujizat Tuhan, ya Tuhan kerjakan itu untuk kebaikan manusia. Ya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia itu mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera bagi para pengikutnya. Ya, pengikutnya itu artinya murid-muridnya, kita semua, adik-adik, kakak, sekolah minggu, semuanya itu murid-muridnya Tuhan, pengikutnya Tuhan. Nah, jadilah teladan, ya. Kita Tuhan sudah meneladani hal yang baik ya dengan memberikan makan pada 5.000 orang dan memberikan mujizat yang tidak terpikirkan oleh murid-muridnya gitu ya. Filipus, Andreas, bahkan murid-murid yang lain mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi dari hal yang kecil Tuhan pakai anak kecil ya, Tuhan pakai makanan yang sedikit untuk melakukan hal yang besar. Itu saja yang Kak Jacqueline bisa sampaikan pada hari ini. Kak Jacqueline akan membawa kita ke dalam aktivitas gitu ya, kegiatan aktivitas. Nah, nanti kakak akan di akhir video ini kakak akan berikan video tutorialnya. Ya, kalian bisa ikutin, kita akan membuat keranjang, lalu ada rotinya, ada ikannya. Adik-adik buat dengan sebaik-baiknya ya. Nanti fotonya kalau sudah jadi boleh dikirimkan ke sekolah. Halo Kak, perkenalkan nama saya Media akan ayat hafalan Yohanes 5 ayat 9a. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hai Kak, nama saya Ivana akan ayat hafalan Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam dingin ya dalam kolam itu apabila airnya mulai kencang. Orang lain sudah dia buat statusan apa gitu kan karena tersinggung. Hai Kak, nama saya Stephanie. Saya mau ayat hafalan Yohanes ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Aku bilang ayahnya, mulai goceng.
Dan sekarang aku ke Beda sama tetap aja badannya kecil. orang lain sudah mendahului aku. Sedangkan nama saya Steven, saya mau mengayat hafalan Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Bye-bye. Halo Kak, saya Chelsea mengenai hafalan Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 9a. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilam dan berjalan. Amin. Yohanes 5 ayat 9a. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Halo kakak, saya Valen. Yohanes 5 5 ayat ayat 9a. 9a. Dan pada saat itu dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Sudah? Mari kita hafalkan bersama ya adik-adik isinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Udah hafal? Hafalin ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nanti videonya dikirimkan ke kakaknya ya, supaya bisa ditampilkan di video minggu depan. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan bersama-sama tentang mujizat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul atau keranjang. Tuhan, itu adalah mujizat yang besar yang terjadi. Bagi manusia itu mustahil, dari hal yang kecil, dari seorang anak kecil, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau luar biasa Tuhan Yesus, dan biarlah teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dan kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami akan mengakhiri hari ini ibadah sekolah minggu. Biarlah Engkau yang memberkati kami dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua, memberkati kami semua. Dijauhkanlah kami dari sakit penyakit, diberikan kami kesehatan, kami dan keluarga, dan senantiasa dilindungi Tuhan.
Dan bila minggu depan kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.